Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya. Mari berdoa. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Guru akan mengecek kehadiran anak-anak. Azam, Diri, Diva, Ilmi, Sita, Iqbal, Dwi, Nizam, Brian, Nafa, Nika, dan tim semua ya. Anak-anak, sebelum ke pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, bersama-sama kita menyanyikan. Mari kita berdiri.
pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang organ pernapasan pada manusia. Ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang pernapasan itu, Nak? Ya, kita. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, betul. Nah, pernapasan itu menghirup oksigen ya, atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan pada manusia ya, sekarang manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara itu mengandung oksigen. Oksigen itu dibutuhkan untuk tubuh untuk mendapatkan energi dari makanan. Nah, energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Selanjutnya, organ pernapasan manusia. Yang pertama itu terdiri atas hidung. Hidung. Nah, di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut pendek dan tebal. Gunanya untuk apa? Untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Di dalam rongga hidung kita itu terdapat bulu rambutnya itu. Fungsinya biar udara itu yang masuk ke hidung ya disaring oleh tadi rambut halus tadi ya. Yang berikutnya yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Ini faring. Setelah dari hidung lanjut ke faring. Setelah dari faring, kemudian lewat mana lagi? Laring. Laring itu terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Jadi ada susunan tulangnya itu berbentuk kotak tulangnya itu, disusun bersusun. Yang keempat yaitu trakea atau disebut dengan batang tenggorokan. Pada trakea ini terdapat jaringan yang disebut silia. Ya, silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Nah, selanjutnya yaitu dari trakea tadi menuju kemana? Ke bronkus. Bronkus merupakan pencabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Karena pada manusia itu paru-parunya ada dua, ya, dua paru-paru manusia, ya, terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka bronkusnya ini juga sama, ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus itu adalah batang bercabang yang menghubungkan paru-paru kiri, paru-paru kanan, dan trakea. Jadi bercabang. Dalam bronkus ini ya, terdapat otot polos yang membuat kita dapat bernapas secara otomatis tanpa disadari. Jadi ketika kita bernapas kan kita tidak menyadari, ya kan? Karena apa? Terdapat otot polos di dalam bronkus tersebut. Fungsi bronkus ya, yang pertama itu menghasilkan dahak atau mukosa pencegah peradangan pada bronkus. Menghasilkan dahak. Jadi kalau kalian dahak itu fungsi yang menghasilkan dahak itu pada bronkus. Kemudian silia pada bronkus membantu mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru. Bronkus membantu paru-paru bernapas lebih cepat ketika kita lelah. Tulang rawan bronkus berfungsi memberi kekuatan pada saat
bronkus menarik dan menghembuskan napas. Dan selanjutnya yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Ya, bronkus tadi kan berjabang lagi, disebut dengan bronkiolus. Ini fungsinya yaitu menyalurkan udara dari bronkioli ke alveoli. Itu. Selanjutnya bronkiolus ini akan membantu mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru sesuai dengan kebutuhan dari paru-paru itu sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah alveolus. Ya, alveolus terdapat di dalam paru-paru. Ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi ini tempatnya bertukar antara oksigen dengan karbon dioksida ini terjadinya di alveolus. Ini alveolus. Alveolus bentuknya seperti buah anggur. Ya, buah anggur. Kamu tahu kan buah anggur itu bentuknya kan bulat-bulat, ya, bulat-bulat kecil. Nah, disitulah terjadi pertukaran udara dari oksigen bertukar ke karbon dioksida. Maka kita ketika menghembuskan nafas, ya, yaitu karbon dioksida. Nah, itu gambar paru-paru, ya, itu seperti itu. Jadi ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang A, nah, itu paru-paru sebelah kanan, ya, yang A. Kemudian yang B itu bronkus kiri, ya, B dilihat, ya, diperhatikan itu yang B, ya, yang B itu bronkus kiri. Kemudian yang C, ya, yang C, yang C, yang C adalah otot-otot dinding bronkus. D, ruang udara di dalam bronkus. E itu bagian dalam bronkus, ya, yang E itu. Di dalamnya itu bagian dalamnya itu bronkus seperti itu. Yang F itu alveoli. G, ruang udara di alveoli. Ya, pembuluh darah di bronchiola. Ini adalah proses tadi kita bernapas itu melewati beberapa proses, ya. Nah, guru akan memutarkan video untuk lebih jelasnya supaya kalian lebih paham tentang bagaimana cara kita bernapas, prosesnya. Nah, kalian nanti simak baik-baik video yang akan guru putarkan. Udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo, karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menjaga udara yang mengandung kotoran dan mengandung penyakit. Benar sekali pula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak
Sedang merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga latin menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Katan dimasukkan ke dalam ini yang bawah yang alas, lalu dikasih serotik. Untuk lebih jelasnya mengenai cara membuat tadi, Bu Guru akan memutarkan video.
menggunakan otot diafragma. Maka ketika balon yang alasnya ini kita tarik, nah untuk selanjutnya anak-anak mengerjakan ini lembar kerja mengenai apa yang kita pelajari pada hari ini tadi tentang apa tadi yang kita pelajari, alat pernapasan manusia dan apa ini dikerjakan per kelompok. Nah, masing-masing kelompok mengerjakan di kerjasama diskusi dengan teman sekelompoknya. Ini kerjakan. Nanti anak-anak mengisi yang kuning itu ya, diisi tentang tentang organ pernapasan pada manusia. Dijelaskan, itu disebutkan apa organ-organnya, kemudian disebutkan fungsinya. Tepuk semangat.
pada pelajaran pagi hari ini sampai siang yang kita pelajari tadi apa? Mengenai tadi membuat alat pernapasan pada manusia ya. Kemudian ya, itu tadi sudah kalian praktekkan ya, bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya cara kita menjaga organ pernapasan manusia apa saja? Yang pertama, berolahraga secara teratur. Terus, kedua, tidak merokok. Ketiga, memakai masker. Ya. Keempat, ya, itu cara kita menjaga pernapasan, alat pernapasan kita, karena pernapasan itu sangat penting bagi kita semua. Guru akhiri, semoga pada pembelajaran kita dari tadi pagi sampai siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, mari kita akhiri dengan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.